Jawab iya atau tidak. Umur 3 tahun ke atas, ampun cerewetnya itu anak. Dan yang punya anak pasti tahu. Dengar apa tanya? Itu apa itu? Lihat apa tanya? Siapa pernah ngalami? Ini kita berdua suami istri ngomong-ngomong tentang satu hal. Anak itu lewat 2 kali bisa nyambung. Pernah ngalami seperti itu? Ini anak ini luar biasa. Nah, jadi kalau pasal kitab tanya seperti ini, kenapa 2 kata kerja? Dahulu dan purbakala, apa bedanya? Kenapa? Lihat, kata papa, aku buat yang baru. Iya, aku hendak buat jalan di padang gurun. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus beri saya ilustrasi begini. Siapa pernah bawa anak ke toko terus minta sesuatu kita nggak kasih, nangis. Terus kita bawakan sesuatu. Lihat ini. Ini papa bawa sesuatu ini. Ayo papa bawa sesuatu. Ternyata seperti itu kita mengajar, saudara. Hendak bawakan yang baru, jangan yang lama terus. Saya belajar ilmu mengajar dari Roh Kudus. 5 menit pertama, lihat jamnya. 5 menit pertama kita mulai ngajar, entah khotbah atau ngajak ngomong orang, lihat reaksi 3 daerah wajah. Dahi, alis, pipi. Itu penting kita lihat. Kenapa? Dahi, alis, pipi. Kalau kita ngajarnya ringan dan penuh dengan gurauan, tapi jemaat mikir alisnya gandeng, dahinya berkerut, berarti salah ini. Loh, betul nggak? Kalau kita lagi ngajar serius, situ masalah juga ini, saya tertawa sendiri. Senyum-senyum gitu, pipinya gerak-gerak. Ngerti maksudnya? Nah, 5 menit pertama kita lihat reaksi wajah yang mendengar. Sama seperti kita nyuap anak kecil. Kalau anak kecil yang kita suruh tuh makanannya cocok, cepat sekali. Betul tidak? Kalau makanannya nggak enak, nah sama kita ngajar. Waktu kita ngajar cuma tinggal. Begitu 5 menit pertama, garuk-garuk kepala, lihat kiri, kaki digoyang srek-srek, wah sudah salah bahan. Jangan diteruskan, nggak ada gunanya, karena mereka nggak butuh yang kita sampaikan. Kita harus tahu, ngerti kata itu? Apalagi sudah kita masih ngomong terus, kasihan mereka, buat mereka berdosa. Betul tidak? Sudah tidur dikokbain terus bagaimana ini? Lihat, itu penting, sederhana sekali teori ini, gak ada di buku. Roh Kudus yang ngajar itu. Nah, siapa yang bisa tahu yang dibutuhkan jemaat? Gembala yang agung itu yang tahu. Gerejanya perlu serumput model apa? Nah, kita para hamba Tuhan itu cuma seperti pelayan restoran. Dengarkan, bukan kita yang masak masakannya, Roh Kudus yang masak di dalam sesuai pesanan. Nah, kalau jemaat lagi perlu palu butung, jangan kasih palu basah. Walaupun sama-sama palunya, tapi kan beda. Wah, orang Makassar waktu makannya palu semuanya. Nah, yang tahu itu Roh Kudus, katakan amin. Maaf ya saudara, saya itu kalau ngajar, saya itu nggak terbiasa dengan catatan. Dari dulu saya bergantung penuh pada Roh Kudus, dia mau ngomong apa. Jadi sampai saya ngajar, Roh Kudus bicara pakai ayat ini, beri kesaksian ini, kamu sih ngomong begitu. Indah sekali, bergantung pada Roh Kudus. Oke, saya lupa tadi. Itu CD yang kami bagi, itu CD khotbah saya. Judulnya ada, di covernya ada tulisan. Nah, anak saya itu membagi, saya nggak hafal berapa topik. Soal keluarga yang warna hitam, itu family, ya strong family, building strong family. Yang soal anak muda yang warna hijau. Yang soal kepemimpinan yang gambar biru ada kemudi kapal. Itu pun anak saya di Surabaya yang desain semuanya itu. Yang untuk istri ada tulisan housewife. Ya ada sendiri banyak macam-macam sih. Nah, tolong saling tukar. Kalau sudah dengar, tukar dengan teman yang judulnya beda. Maaf, kami nggak bisa beri lebih daripada itu. Ya, jadi itu saudara saling tukar. Saudara bisa perbanyak. Saya beritahu panitia dari panitia nomor 1 saya perbanyak sendiri, tidak apa-apa. Hak ciptanya milik Tuhan, bukan milik saya. Nah, itu saya paling marah ada pendeta merekam khotbahnya nggak boleh. Sombong betul itu firman Tuhan, bukan firmanmu kok. Itu jahat, itu pendeta itu harus bertobat itu. Loh, betul nggak? Harusnya Tuhan yang punya royalti, bukan saya, bukan firman Tuhan itu. Suruh bertobat kalau. Ya, harus, oke? Dari kopi aja tidak apa-apa. Oke, jadi saling tukar ya tadi itu. Mudah-mudahan nggak ada yang ngambil 3, berdosa.
Harus dua, itu bicara karakter. Dua itu dua, bukan tiga. Mas, yang nomor tiga kembalikan. Ayo, enggak, saya cuma ngomong. Oke? Nah, jadi firman ini luar biasa, saudara. Dia itu hidup, katakan amin. Dia itu hidup. Karena apa yang kita butuhkan, Roh Kudus yang tahu. Nah, begitu Roh Kudus selesai masa, kita dipanggil, suguhkan. Nah, begitu suguhkan, jemaat akan suka, ini kebutuhan. Kita nggak pernah tahu. Tuhan Yesus yang tahu, Roh Kudus yang masak. Kita yang nyuguhkan. Sampaikan firman Tuhan seperti kebutuhan. Jangan kita khotbah menurut mau kita, jangan. Belum tentu cocok. Roh Kudus yang tahu. Sekali lagi begitu, bergantung pada Roh Kudus. Nah, jawabannya begini. Mengapa ada masa dahulu dan mengapa ada zaman purbakala? Saya mulainya sore Januari itu begini. Saya punya teman pendeta. Anak pertama itu ramah luar biasa. Kami pernah naik pesawat bareng-bareng. Ini anak 3 tahun, saudara. Begitu naik pesawat, langsung pramugari di depan pintu. Selamat sore tante, selamat sore om. Duduknya kami agak belakang nomor sekian belas. Itu sepanjang lorong jalan. Itu penumpang disalami, selamat sore, selamat sore, selamat sore. Iya, anak ini ramah sekali. Tapi adiknya, dia umur 3 tahunan, adiknya baru kira-kira 8 bulan. Suka nangis. Begitu digendong kan anaknya lucu. Itu hei, nangis saja. Beda sekali dengan kakaknya yang cerewetnya luar biasa ini. Nah, dari situ saya tuh buat penelitian gara-gara ayat ini. Kenapa anak kandung bisa beda? Waktu hamil anak pertama, buat orang tua berdua. Ini cucu pertama. Bisa bayangkan, namanya calon opa oma dari pihak mama maupun papa. Wih, seneng bukan? Karena mau punya cucu. Buat mereka juga anak pertama ini. Jadi selama kandungan anak pertama, ini orang tua, papa, mama, si ibu dan mertuanya, orang tua si suami, menjaganya. Wah, kayak ratu, betul-betul dilayani, dijaga. Hati si ibu penuh kegembiraan. Sukacita 9 bulan 10 hari itu sukacita melimpah. Maka itu anaknya ramenya kayak begitu. Waktu hamil anak kedua, terjadi masalah. Dokter memvonis di luar kandungan ada kelainan darah. Wah, pendarahan. Sudahlah, sampai umur 7 bulan ibu ini gak bisa kemana-mana. Istirahat di tempat. Penuh ketakutan, was-was, bisa gugur segala macam. Berarti selama mengandung anak kedua, tekanan batinnya kuat sekali. Maka melahirkan anak yang tertekan juga. Dari situ saya meneliti. Saya punya kenalan banyak. Saya teliti teman-teman saya yang anaknya lebih dari 3. Saya mulai buat kuesioner, pertanyaan-pertanyaan dari mereka sesuai Yesaya 43 ini. Saudara, di situ saya baru menemukan ternyata karakter itu tidak diturunkan. Zaman purbakala menurut Yesaya 43:18 itu zaman dalam kandungan. Saya berikan beberapa contoh. Saudara temukan di kalangan teman-teman jemaat tetangga. Ketika seorang ibu sedang mengandung, suaminya selingkuh, ibu ini sakit hati luar biasa. Percayalah, anak ini lahir otomatis nggak suka bapaknya juga. Para tahu tidak? Aneh. Karena tali pusat yang menghubungkan si bayi dengan si ibu itu bukan cuma penyaluran darah dan makanan, tidak ternyata. Tali pusat bayi ke ibu itu menyerap semua yang ibu rasakan hari itu. Selama 9 bulan 10 hari, lebih banyak yang mana? Saya izinkan sambil dengar ini, coba ibu-ibu menerawang, bapak-bapak, ingat anak pertama kandungannya bagaimana, kedua bagaimana. Iya atau tidak kira-kira? Itu karakter luar biasa, saudara. Dari situ munculnya. Akhirnya saya menemukan banyak kasus dalam pelayanan. Dan saya makin tertarik untuk jadi peneliti kejiwaan ini. Semua ada di Alkitab. Maka itu mengapa akhirnya Papa berfirman lewat ayat 19. Lihat, aku buat yang baru. Masa kamu gak lihat? Ya, ini Papa bawa untuk kamu. Artinya buang yang lama. Gak usah kamu pertahankan lagi. Sesakit-sakit hatinya kita masa kecil kita. Waktu kita dikandung oleh ibu, penderitaan luar biasa. Ibu mengalami kecewa macam-macam. Misalnya, buang, lihat, surga buat yang baru untuk kita semua. Jadi apa yang ibu alami selama mengandung, anak menyerap habis semua keadaan. Ini rahasianya. Begitu kita lahir, itulah masa yang dahulu. Kita merekam semua. Suatu hari saya membaca buku
tentang para dokter anak meneliti kekuatan mata bayi. Itu menarik sekali. Jawab iya.